Langit malam di atas kota Ramallah, tepi barat tampak terang pada Kamis dini hari saat sistem pertahanan udara Zionis Israel kewalahan mencegat rudal Iran. Seiring memanasnya balasan Iran atas serangan Zionis Israel, kekuatan militer sekutu Israel, Amerika Serikat, mulai mendekati wilayah pendudukan Israel. Pengerahan ini diduga untuk mempersiapkan kemungkinan dukungan Amerika Serikat untuk serangan-serangan Zionis Israel terhadap Iran. Salah satunya terkonfirmasi dari pengerahan 4 pesawat angkut udara Amerika Serikat yang ditempatkan di sebuah bandara di kota Paphos, Cyprus. Karena berdekatan geografis antara Siprus dengan wilayah pendudukan Israel, lokasi ini sering digunakan sebagai titik logistik atau transit militer Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Siprus, Vasilis Palmas, mengatakan pesawat-pesawat ini tiba di pangkalan udara Andreas Papandreou beberapa hari yang lalu. Tidak hanya pesawat angkut, pada Selasa lalu Amerika Serikat juga memindahkan belasan jet tempur F-16 dari pangkalan di Italia ke pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Tidak hanya pesawat, kapal induk USS Gerald Ford juga mulai berlayar dari pantai timur Amerika Serikat menuju Eropa. Kapal induk ini diduga dipersiapkan untuk merespon seiring meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel ke Iran. USS Ford sebelumnya pernah dikerahkan ke Mediterania Timur sebagai unjuk kekuatan dan untuk memberikan berbagai opsi kepada Zionis Israel menyusul perlawanan pejuang Palestina pada Oktober 2023. Serangan Israel terus mendapatkan balasan Iran dalam beberapa hari berturut-turut tanpa ada tanda-tanda akan mereda. Sejumlah negara mulai mengevakuasi warga negaranya dari Iran. Ratusan warga negara Pakistan tiba di perbatasan Taftan. Mereka mengantre untuk mendapatkan pengesahan dokumen. Kedutaan Besar Pakistan di Tehran memulai evakuasi warganya dari Iran sejak Rabu lalu, menyusul meningkatnya eskalasi serangan Israel dan balasan Iran. Pakistan mengutuk serangan Zionis Israel ke Iran, namun membantah akan memberikan bantuan militer termasuk senjata nuklir. Kementerian Luar Negeri China mengatakan sejak Selasa pemerintah China melakukan segala upaya untuk melindungi warga negara China di Iran dan wilayah pendudukan Israel. China menyatakan bekerja cepat untuk mengatur evakuasi warganya. Wakil Sekjen Federasi Warga Negara China di Iran, Wang Boyang, mengatakan ada 300 warga negara China di Iran dan skenario evakuasi akan dilakukan melalui pelabuhan Astara menuju Azerbaijan. Sementara itu, ketika ketegangan meningkat di Iran akibat serangan Zionis Israel, warga Iran meninggalkan ibu kota Tehran untuk mencari perlindungan di kota-kota lainnya di Iran, seperti Yazd yang menyediakan asrama dan tempat perlindungan gratis. Di masa yang tidak menentu, Yazd berkembang lebih dari sekedar tempat berlindung. Warga kota Tehran dalam kewaspadaan tingkat tinggi usai pemimpin mereka Ayatollah Said Ali Khamenei menyatakan pertempuran melawan Zionis Israel dimulai. Kian panasnya situasi akibat serangan Israel ke Iran membuat Indonesia berencana mengevakuasi WNI di Tehran dalam waktu dekat. Menteri Luar Negeri Sugiono menetapkan status Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Iran menjadi siaga 1. Sugiono mengatakan terdapat sekitar 380 orang WNI yang berada di Iran, khususnya di wilayah Teheran. Kemlu juga telah menginstruksikan KBRI Teheran melakukan asesmen menyeluruh terhadap kemungkinan evakuasi WNI sebagai bagian dari langkah kontingensi menghadapi situasi tidak menguntungkan di sana. Sejak 13 Juni 2025, Zionis Israel meluncurkan serangan ke Iran dengan mengincar fasilitas nuklir di sejumlah kota Iran dan pusat-pusat komando tinggi militer hingga permukiman dan infrastruktur sipil. Media Iran melaporkan bahwa hingga Rabu kemarin, serangan Zionis Israel mengakibatkan 585 warga Iran terbunuh. Di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya
memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Tehran menjadi dari level siaga 2 menjadi level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Namun kita berharap juga ketegangan ini bisa segera selesai. Menteri Luar Negeri Sugiono merespon sikap negara G7 yang cenderung membela Zionis Israel dalam serangan Israel ke Iran. Sugiono menilai sikap G7 itu akan memperburuk situasi. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono di Saint Petersburg, Rusia, Rabu waktu setempat. Sugiono menilai serangan Zionis Israel ke Iran menimbulkan korban masyarakat sipil. Soal sikap Indonesia, Sugiono menyebut Indonesia konsisten berkontribusi mewujudkan perdamaian. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah KTT, para pemimpin G7 menyatakan Israel berhak membela diri, padahal Israel yang melakukan serangan ke Iran. Ya, itu pandangan G7 ya. Kalau pemerintah Indonesia responnya seperti apa, Pak? Pemerintah Indonesia ya kita sama sekali tidak mengharapkan situasi ini karena serangan yang dilakukan ini juga justru akan memperburuk situasi. Kita tidak tahu kalau sudah begini nanti berhentinya di mana, ya kan? Begitu ada perang yang dimulai kita tidak tahu kapan dan bagaimana berhentinya. Kemudian masyarakat yang terdampak ataupun tertimpa dari serangan yang dilakukan ini juga ya kan manusia juga. Pemerintah Amerika Serikat tengah memburu seorang wanita asal China, Boxia Liu alias Emily Liu yang diduga terlibat dalam penyeludupan teknologi militer asal Amerika ke Iran. Liu dituduh menyuplai ribuan komponen elektronik yang dapat digunakan dalam produksi drone, rudal balistik dan senjata militer lainnya yang kini dikaitkan dengan konflik bersenjata Iran-Israel. Tak sendirian, wanita kelahiran 10 September 1981 ini bekerja sama dengan 3 orang rekannya yang juga masuk dalam daftar pencarian. Departemen Luar Negeri Amerika bahkan mengumumkan imbalan hingga 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 245 miliar rupiah bagi siapapun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Liu dan 3 rekannya. Pagi tadi halaman Kedutaan Besar Amerika di Jakarta berlumuran cairan merah serupa darah. Ini adalah aksi yang diinisiasi Greenpeace Indonesia sebagai bentuk desakan agar Amerika menghentikan dukungan genosida di Gaza. Greenpeace Indonesia hari ini menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sebagai bentuk solidaritas terhadap warga sipil Gaza. Dalam aksi bertajuk Stop Genocide, Peace Now, Greenpeace menyerukan penghentian segera perang dan kekerasan terhadap warga sipil serta mendesak dibukanya akses penuh bagi bantuan kemanusiaan yang selama ini dibatasi. Pemilihan lokasi aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat bukan tanpa alasan. Amerika Serikat merupakan sekutu utama Israel dan salah satu negara dengan pengaruh paling besar dalam genosida di Gaza. Aksi ini ditutup dengan drama teatrikal dengan aktor berpakaian putih berbaring berlumuran cairan merah serupa darah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.